Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman hal-hal yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman memutuskan untuk melakukan perawatan ortodonti. Jadi langsung aja ke videonya. Enjoy this video and happy watching. Kayak yang tadi udah aku bilang, di sini aku mau sharing apa aja sih yang harus teman-teman ketahuin ketika teman-teman mau melakukan perawatan ortodonti, mau pasang behel. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus cari tahu dulu nih informasi apa sih itu perawatan ortodonti, apa itu kawat gigi, apa itu behel gigi. Jadi teman-teman cari tahu sedetail mungkin sampai teman-teman tuh bener-bener paham. Teman-teman bisa tanya, mungkin temennya ada yang sedang melakukan perawatan ortodonti, teman-teman bisa tanya langsung tuh, atau teman-teman juga bisa tanya langsung ke dokter spesialis ortodontinya, karena sekarang kan dokter spesialis ortodonti itu banyak yang mempunyai Instagram, banyak yang sharing di Instagram, banyak yang sharing di sosial media, atau teman-teman juga bisa tanya ke klinik. Sekarang klinik gigi itu kan mereka rata-rata mempunyai sosial media ya, ada YouTube, ada Facebook, teman-teman bisa cari tahu di situ. Atau juga teman-teman bisa cari di internet, di Google, kemudian di YouTube. Di YouTube ini banyak sekali teman-teman yang sharing pengalamannya ketika mau melakukan perawatan ortodonti. Kemudian yang kedua, apa yang teman-teman harus tahu yaitu dokternya. Nah, ketika teman-teman mau melakukan perawatan ortodonti, teman-teman harus tahu siapa dokter yang harus teman-teman pasrahin untuk membantu teman-teman merapihkan gigi, membenarkan gigi. Nah, untuk melakukan perawatan ortodonti atau pasang behel itu, sekali lagi aku tekankan di setiap video itu aku selalu bilang teman-teman wajib ke spesialis ortodonti, ke dokter gigi spesialis ortodonti. Jadi selain itu menurut aku itu bukan jalan yang tepat. Jadi satu-satunya yang teman-teman harus ketahuin ketika mau pasang behel yaitu ke dokter spesialis ortodonti. Kenapa harus ke dokter spesialis ortodonti? Ya dari aku ngomong dokter spesialis ortodonti, pasti teman-teman juga udah paham mereka dokter gigi yang sekolah lagi di spesialis ortodonti. Jadi mereka ya ahlinya di situ loh. Jadi itu udah yang sangat tepat. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perawatan ortodonti yang mempunyai kewenangan memasang behel yaitu dokter spesialis ortodonti. Dokter gigi itu nggak punya kewenangan untuk memasang behel, karena dokter gigi umum itu mereka cuma sekolah di kedokteran gigi aja, nggak melanjutkan ke spesialis ortodonti. Nah, dokter gigi umum yang melanjutkan ke spesialis ortodonti itu yang tadi dinamakan spesialis ortodonti. Selain mereka emang belajarnya kuliahnya di spesialis ortodonti, jam terbang dokter gigi spesialis ortodonti itu juga udah tinggi karena mereka kan sekolah praktek gitu ya. Jadi mereka udah paham, jadi mereka itu emang spesialisnya di situ gitu. Nah, dokter gigi umum itu nggak punya kewenangan untuk melakukan pemasangan behel, apalagi tukang gigi atau ahli gigi ya. Jadi teman-teman harus ke dokter spesialis ortodonti. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini pasti udah pada paham, udah pada pinter kemana teman-teman harus memasang behel, yaitu ke spesialis ortodonti. Tapi masih ada banyak masyarakat di luar sana yang kurang paham. Jadi banyak yang tergiur dengan promosi-promosi dari oknum-oknum yang katanya tukang gigi atau ahli gigi yang katanya bisa memasang behel. Nah, itu juga buat teman-teman yang belum paham, teman-teman harus cari tahu lagi tuh informasi tentang dokter spesialis ortodonti. Nah, atau buat teman-teman yang masih mending ke tukang gigi atau ke ahli gigi, lebih murah nih harganya, mungkin tergiur harga yang lebih murah, teman-teman bisa cek di Instagramnya Kortugi, korban tukang gigi. Di sana ada banyak testimoni dari masyarakat yang salah jalan, salah ambil langkah, yaitu ke bukan spesialis ortodonti. Jadi mereka ada yang ke tukang gigi, ada yang ke ahli gigi. Jadi oknum-oknum itu banyak sekali. Ada yang orang biasa, kemudian tiba-tiba pelatihan 1 minggu kemudian bisa masang behel, kemudian ada juga yang pokoknya banyak lah. Nah, di situ teman-teman bisa lihat sendiri tuh, teman-teman bisa scroll di Instagramnya Kortugi ya, di situ banyak sekali testimoni yang kurang menyenangkan. Nah, jadi itu ya teman-teman harus tahu dokternya yaitu spesialis ortodonti. Nah, yang kedua teman-teman apa sih harus teman-teman cari tahu yaitu prosesnya. Jadi
proses memasang bracket itu tuh nggak langsung kita pasang bracket, tapi ada beberapa prosesnya. Kalau aku bilang itu ada pemasangan bracketnya, kemudian yang kedua ada pemasangan bracket, nah yang ketiga itu ada pasca pemasangan bracket, sama nanti ketika bracketnya udah dilepas itu tuh masih ada prosesnya, yaitu memakai retainer. Jadi yang pertama, pra pemasangan bracket itu apa aja, nanti teman-teman bisa cari tahu lebih detail lagi ya. Di sini aku sharing secara singkatnya. Jadi pra pemasangan bracketnya itu teman-teman yang pertama konsultasi. Nah nanti setelah konsultasi pasti dokter mengarahkan kan kita harus apa. Nah dari pengalaman aku di situ, setelah aku konsultasi itu dokter langsung ambil tindakan cabut gigi. Jadi setelah konsultasi itu ada proses cabut gigi. Kenapa kita harus cabut gigi? Kalau kata dokter itu supaya gigi kita ini geser itu punya space, punya tempat buat geser. Kalau nggak ada space buat geser, gigi kita ini nggak bakalan geser. Nah jadi aku dicabut giginya, yaitu 4 gigi yang dicabut supaya gigi aku ini punya space buat geser. Nah jadi nih misalnya aku cabutnya di sini, nah nanti gigi depan ini geser ke belakang. Nah ternyata di sini masih ada space, nanti gigi yang di belakang itu ditarik ke depan. Nanti jadi giginya jadi rapi lagi, nggak ada renggang-renggang lagi. Nah kemudian setelah itu ada proses rongsen. Nah rongsennya sendiri, yang kemarin aku rongsen itu ada 2. Yang pertama itu panoramik sama cepalometri. Nanti teman-teman bisa browsing apa itu rongsen, panoramik, dan cepalometri. Jadi rongsennya tuh kayak gini nih, ini hasil rongsennya ya. Nah jadi di sini yang aku cari informasi ini, kalau panoramik itu merupakan jenis foto untuk melihat kondisi gigi rahang atas, rahang bawah dalam keadaan menggigit. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, foto panoramik dapat digunakan untuk melihat posisi dan kondisi gigi, area sinus, dan tulang rahang secara keseluruhan. Kemudian rongsen yang kedua itu ada cepalometri. Nah, foto cepalometri diambil dari seluruh bagian kepala untuk mengetahui posisi gigi yang berkaitan dengan tulang rahang. Dengan melakukan rongsen cepalometri, dokter dapat mengetahui perkembangan gigi pada pasien yang masih dalam usia pertumbuhan. Nah, jadi itu ya teman-teman fungsinya. Nanti teman-teman bisa cari tahu lagi apa itu rongsen panoramik dan cepalometri. Kemudian setelah itu nanti ada proses lagi, yaitu cetak gigi sama scaling. Nah, nanti setelah itu baru dokter melakukan pemasangan bracket. Jadi setelah melewati semua tahapan pra pemasangan behel, konsultasi, cabut gigi, rongsen, cetak gigi, sama scaling, nanti baru dokter melakukan proses pemasangan bracket. Nah nanti setelah proses pemasangan bracket itu ada proses selanjutnya, yaitu pasca pemasangan bracket, yaitu kontrol rutin setiap 3 minggu sekali. Jadi nanti setelah bracketnya dipasang, kita tuh harus rajin kontrol, yaitu 3 minggu sekali. Kemudian yang keempat nih, ini teman-teman yang harus tahu itu cara merawat gigi kita ketika kita sudah melakukan perawatan ortodontik. Jadi gigi orang yang nggak pakai behel dengan gigi orang yang pakai behel tentu saja perawatannya berbeda. Nah di sini teman-teman harus cari tahu cara merawat gigi yang menggunakan behel itu gimana, karena gigi kita yang menggunakan behel ini perawatannya itu berbeda banget. Yang pertama sikat giginya. Nah sikat giginya sendiri itu kalau orang biasa kan sikat gigi biasa itu udah cukup ya, tapi kalau sebagai pengguna behel atau sebagai orang yang melakukan perawatan ortodonti itu sikat giginya itu ada sikat gigi khusus untuk pengguna behel. Jadi sikat giginya itu tengah-tengahnya itu lebih cekung supaya bisa membersihkan gigi kita itu secara maksimal. Nah kemudian pasta gigi untuk orang yang melakukan perawatan ortodonti itu ada sendiri yang khusus buat perawatan ortodonti. Nah kemudian ada dental kit, jadi di situ ada wax, jadi lilin yang biasa digunakan oleh pengguna behel itu misalnya behelnya ini nih kena ke sini ke bibir kita yang dalam ini yang mengakibatkan sariawan, itu teman-teman bisa gunakan wax supaya nggak kegesrek-gesrek sama si behelnya ini. Nah kemudian ada dental floss, kemudian ada interdental brush. Jadi nanti teman-teman harus cari tahu perawatannya apa aja. Nah kemudian yang selanjutnya yang harus teman-teman
cari tahu yaitu makanan dan minumannya. Jadi sebagai orang yang melakukan perawatan ortodonti itu nggak bisa sembarangan makan yang kayak dulu sebelum melakukan perawatan ortodonti, kayak misalnya makanin es batu, itu tuh nggak boleh banget ya. Kemudian kayak makanan-makanan yang keras, makanan-makanan yang kriuk-kriuk, yang kayak yang keras-keras nih, misalnya daging yang terlalu keras, itu tuh harus dihindarin. Kemudian kayak yang kriuk-kriuk, kayak keripik, kerupuk, itu tuh yang keras-keras, kayak keripik, kerupuk yang keras itu kayak misalnya kalau di Jawa tuh ada kayak kelanting, kemudian apa ya, pokoknya yang keras-keras teman-teman harus hindarin. Nah, jadi semuanya itu harus teman-teman cari tahu terlebih dahulu supaya teman-teman nanti ketika sudah melakukan perawatan ortodonti itu nggak ada loh kok ternyata begini, loh kok ternyata begini gitu. Kemudian yang selanjutnya yang teman-teman harus cari tahu yaitu tentang biaya melakukan perawatan ortodonti. Jadi biaya yang tadi yang pra pemasangan, kemudian pemasangannya sama pasca pemasangannya, ini teman-teman harus cari tahu semuanya supaya nanti ketika teman-teman udah melakukan perawatan ortodonti itu nggak berhenti di tengah jalan. Karena menurut aku biaya melakukan perawatan ortodonti itu nggak sedikit, kalau dibilang mahal ya cukup mahal gitu, karena memang biayanya itu namanya buat gigi ya, jadi nggak sembarangan gitu loh. Nah, di sini teman-teman cari biaya yang tadi tuh yang pra pemasangan, karena cabut gigi itu ada biayanya sendiri, kemudian cetak gigi itu ada biayanya sendiri, kemudian rongsen juga dia ada biayanya sendiri, kemudian scaling juga ada biayanya sendiri. Nah, biaya pemasangannya juga ada sendiri, kemudian biaya pasca pemasangannya itu kayak kontrol-kontrolnya yang setiap 3 minggu sekali itu biayanya berbeda-beda. Jadi enggak setiap kontrol itu terpatok 300.000 terus selanjutnya 300.000 terus, itu enggak, karena biayanya itu berbeda-beda. Kadang kontrol pertama 300.000, kontrol kedua bisa jadi 270.000, atau kontrol selanjutnya bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah kayak gitu loh. Jadi teman-teman harus cari tahu informasi tentang biayanya. Nah, untuk biayanya sendiri setiap daerah, setiap kota itu biasanya berbeda-beda. Jadi misalnya teman-teman tinggal di Sumatera nih, nah teman-teman cari informasi harga-harga atau biaya-biaya yang ada di Sumatera gitu. Karena kalau misalnya teman-teman ada di Sumatera tapi teman-teman cari informasinya dari orang yang ada di Jogja, itu tuh biasanya harganya berbeda. Jadi teman-teman bisa cari tahu biayanya yang memang satu daerah, karena setiap daerah itu harganya nggak sama dan kadang berbeda-beda. Orang yang satu daerah aja kadang harganya berbeda-beda, gimana dengan yang berbeda daerah. Nah, untuk biayanya sendiri yang udah aku habiskan dari pertama kali konsultasi sampai kontrol aku yang terakhir kemarin, dan sekarang tepatnya aku udah mau 2 tahun melakukan perawatan ortodonti, kalau dihitung-hitung itu udah ada sampai 2 digit. Bisa buat beli 1 unit motor beserta helmnya, beserta kacamata motor, beserta sarung tangan motor, dan yang lain-lainnya, karena memang biayanya harus teman-teman persiapkan. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan perawatan ortodonti atau sedang melakukan perawatan ortodonti, tetap semangat dan rajin menabung. Jadi itu dia teman-teman, hal-hal yang harus teman-teman ketahuin. Aku ulangin lagi, yang pertama teman-teman harus cari tahu apa itu perawatan ortodonti, kemudian teman-teman harus cari tahu dokter spesialis ortodonti, kemudian yang ketiga teman-teman harus cari tahu prosesnya, kemudian yang keempat teman-teman harus tahu perawatannya, kemudian yang kelima teman-teman harus cari tahu makanan-makanan dan minuman-minuman yang harus dihindarin ketika teman-teman sedang melakukan perawatan ortodonti, dan yang keenam yang terpenting teman-teman harus cari tahu biayanya supaya semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada kendala ketika sudah berjalan setengah jalan. Nah, buat semuanya ini informasi yang keenam, aku udah bikin beberapa video mengenai 6 informasi ini. Di video-video selanjutnya nanti buat teman-teman bisa scroll di video-video aku yang dulu-dulu, di situ aku udah pernah cerita pengalaman aku pasang behel, kemudian makanan-makanan yang harus teman-teman hindarin. Kemudian aku juga di situ udah sharing biayanya. Kemudian di situ juga ada rekomendasi dental kit, kemudian kayak pasta gigi, sikat giginya. Teman-teman nanti tinggal scroll aja atau nanti aku kasih linknya di bawah.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan silahkan di share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!